Halo, perkenalkan, nama saya Alvin Febio Labuan, dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai Linux dan Cloud Computing. Oke. Yang pertama, sebelum saya memasuki materi mengenai Linux, saya akan menjelaskan sedikit mengenai operating system. Apa sih operating system itu? Operating system itu merupakan sistem perangkat lunak yang mengatur hardware, software resource, dan menyediakan layanan untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Jadi bila saya bisa ibaratkan, hardware itu seperti tubuh kita sebagai manusia dan operating system itu sebagai jiwa. Tanpa adanya jiwa, tanpa adanya operating system, kita tidak bisa beroperasi. Nah, apa aja sih yang termasuk operating system? Jadi yang termasuk operating system itu yang pertama adalah Windows, Linux, Mac OS, dan Android, dan lain-lainnya. Kemudian Linux. Linux itu merupakan salah satu dari sistem operasi. Dan kelebihan Linux itu, dia itu adalah open source. Apa sih open source itu? Open source adalah istilah di mana semua sumber kode dapat diubah oleh penggunanya, bahkan dapat memodifikasinya, dapat keluasan untuk melakukan modifikasi, dan dapat juga mengubah sistem tersebut. Tidak seperti Windows yang kita tidak mempunyai kelebihan tersebut. Jadi, Linux ini menjadi kegemaran atau favorit dari para programmer karena keleluasaannya ini. Dan kemudian yang kedua itu free license. Windows itu kita harus membeli lisensi resmi agar dapat mempunyai Windows yang original, itu dengan harga yang cukup mahal, namun Linux dapat di-download dengan gratis. Kemudian yang ketiga, memiliki banyak software dan application yang rata-rata itu gratis juga, dapat diakses dengan mudah. Kemudian memiliki banyak distro Linux. Apa sih distro Linux itu? Distro Linux itu merupakan sistem operasi yang dibangun dari kernelnya Linux. Contohnya apa? Contohnya itu seperti Red Hat, Ubuntu, Fedora, dan CentOS. Nah, kemudian tidak perlu menggunakan antivirus, jadi keamanan pun dapat terjamin. Kemudian Linux ini juga sangat stabil. Nah, perbedaan Linux dan Windows, bila dilihat dari file tipenya, kalau di Windows itu kita memiliki folder atau drive C, drive D, drive E, namun di Linux itu tidak. Linux itu memakai hierarchy tree yang dari awal itu root, kemudian di bawahnya ada bin, boot, dev, dan lain sebagainya. Berbeda dari Windows ya, Linux tidak memiliki folder, hanya file yang disebut ordinary file yang berisikan gambar, video, program, atau teks-teks sederhana dengan format ASCII or binary format. Nah, kemudian removable storage. Dalam sistem operasi Windows, removable storage itu seperti USB, DVD drive, CD drive, dan portable hard drive. Itu di Windows disebut sebagai drive G, drive H, dan sebagainya. Di Linux itu, device tersebut akan berada dalam kategori file dev. Kemudian kita masuk ke cloud computing. Apa sih cloud computing itu? Cloud computing itu merupakan sebuah proses pengolahan daya komputasi CPU, RAM network, speed, software, OS, storage melalui jaring internet. Jadi kita tidak perlu menginstal suatu software atau tidak perlu memiliki suatu hardware untuk menggunakan fungsi-fungsi tersebut, tapi kita bisa menggunakannya dan mengaksesnya asalkan kita memiliki akses internet. Manfaatnya apa? Biaya manajemen cloud itu lebih efisien. Pastinya, karena kita tidak perlu memikirkan mengenai maintenance hardware dan juga power atau tenaga listrik yang diperlukan. Kemudian aksesnya mudah dan fleksibel. Seperti konsep cloud sendiri, seperti awan yang ada di mana-mana, yang ada di atas kita. Jadi cloud computing itu juga dapat kita akses dengan mudah dan fleksibel hanya dengan menggunakan koneksi internet. Kemudian keamanannya juga baik. Kemudian jenis layanan cloud computing ada 3. Yang pertama itu software as a service. Layanan cloud computing di mana user bisa langsung menggunakannya tanpa harus mengetahui teknisnya.
Contohnya seperti apa? Itu seperti Gmail, Google Sheet, Google G Docs, atau Microsoft 365. Jadi bila sehari-hari kita menggunakan Gmail, kita tidak perlu mengetahui teknisnya, kita tidak perlu menginstal software, namun kita bisa mengaksesnya, dapat menggunakannya melalui jaringan internet yang kita punya. Contohnya seperti, misalkan kita ingin menggunakan atau mengerjakan suatu sheet atau di Microsoft Excel, namun kita tidak memiliki software Microsoft Excel, kita tetap bisa mengaksesnya melalui internet kita menggunakan Microsoft 365. Yang kedua, itu platform as a service, platform yang digunakan untuk membuat software yang bisa diakses melalui internet. Contohnya seperti apa? Itu seperti Google App Engine, Heroku, atau Amazon Elasticsearch Service. Kemudian yang ketiga, itu ada infrastructure as a service. Nah, ini mencakup infrastruktur IT yang siap digunakan. Di dalamnya mencakup CPU, RAM, storage, bandwidth, dan konfigurasi lainnya sesuai permintaan. Jadi, kita tidak perlu memiliki hardware tertentu, hardware fisik secara real, namun kita tetap bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di hardware tersebut secara virtual atau melalui cloud. Kita cukup memiliki koneksi internet saja untuk mengakses infrastruktur tersebut. Contohnya seperti apa? Itu ada Google Compute Engine, Amazon EC2, atau Microsoft Azure. Nah, kemudian model penggunaan cloud computing itu ada 3. Yang pertama ada private cloud. Private cloud itu merupakan layanan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan internal dari organisasi atau perusahaan. Jadi tidak bisa diakses oleh umum. Yang bisa diakses umum itu adalah public cloud. Masyarakat umum bisa mengaksesnya. Kemudian ada hybrid. Apa sih hybrid itu? Hybrid cloud itu merupakan gabungan dari private dan public cloud. Jadi kita bisa memilih proses bisnis mana yang ingin public dan proses bisnis mana nih yang ingin tetap private gitu. Dan contoh dari public cloud itu yang pertama ada Google Cloud, Amazon ya, AWS, atau Alibaba Cloud. Nah, private itu contohnya seperti OpenStack. Nah, pros dan cons dari private cloud, public cloud, dan hybrid cloud. Keuntungannya dari private cloud itu keamanan terjamin karena kita bisa mengkonfigurasi sendiri keamanan seperti apa yang dibutuhkan nih. Kemudian menghemat bandwidth internet karena proses bisnis tidak bergantung pada koneksi internet, namun tetap bergantung pada koneksi internet lokal. Kemudian kekurangan dari private cloud ini investasinya besar karena itu juga perlu butuh tenaga kerja untuk memaintain agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kemudian public cloud, keuntungannya itu tidak perlu investasi, maintain infrastruktur, platform maupun aplikasi. Karena kita dengan memiliki koneksi internet sudah bisa langsung mengaksesnya. Kemudian mengurangi biaya operasional. Kemudian pay as you go. Kekurangannya sangat bergantung dengan kualitas internet yang dipakai. Bila kualitas internet itu buruk atau tidak memiliki jaringan internet, maka kita tidak bisa sama sekali mengakses public cloud. Kemudian kekurangan yang kedua itu tidak semua penyedia layanan public cloud ini dapat menjamin keamanan data kita. Nah, kemudian yang terakhir, hybrid cloud, keuntungannya itu keamanannya terjamin karena kan kita bisa mengkonfigurasinya sendiri. Kemudian leluasa juga dalam memilih public or private cloud. Proses bisnisnya mau yang public yang mana, yang private yang mana, kita bisa leluasa dalam memilih. Nah, kemudian kekurangannya, karena untuk aplikasi yang membutuhkan integrasi antara public dan private, maka infrastruktur internet harus dipikirkan dengan matang. Sekian presentasi saya mengenai Linux dan cloud computing. Terima kasih atas perhatiannya.